kemudian ibu-ibu yang hadir, anak-anak kami. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit saja, sekitar 15 menit. Cara menghidupkannya? Pertama, ini merupakan program rutin dari pengurus kita. Alhamdulillah. Ini merupakan program rutin dari pengurus kita. Sehingga alhamdulillah sudah yang kedua kali. Kalau bulan kemarin dan alhamdulillah hari ini, walaupun kemarin Sabtu direncanakan hari Minggu karena lain hal sehingga dimundur. Tapi kemudian ibu kami berbaik hati dan bermurah hati sehingga masih hadir hari ini. Dan kita semuanya sekitar 17 orang. Ya, mudah-mudahan ini sudah hampir semuanya yang hadir. Walaupun belum semua, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kami dan Ustaz, ini merupakan bentuk kepedulian Bapak kita, Bapak pengurus kita, sehingga kita hadir hari ini jangan berkecil hati. Sehingga kita hadir hari ini merupakan kebahagiaan bagi kita. Dan kita doakan orang-orang yang menjadi donatur, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hari ini kita yang hadir ini mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti diberikan benar-benar bermanfaat. Tapi anak-anak Ustaz, walaupun kita hari ini berkumpul di sini, pertama yang harus kita perhatikan bagaimana kita ketika di rumah Allah ini senantiasa menjaga ketertiban kita. Kalau kita masuk ke masjid, apa doanya? Apa doa masuk masjid? Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Tidak ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke rumah Allah, yaitu mengharap pujian, mengharap ampunan dari Allah, mengharap keberkahan dari Allah. Salah satunya masuk ke rumah Allah. Kira-kira kalau kita berada di rumah Allah ini ada adab dan peraturan? Tentu ya. Sedangkan di rumah kita sendiri atau di rumah yang lain itu punya aturan. Apalagi berada di rumah Allah. Jadi anak Ustaz, walaupun kita yang hadir hari ini Ustaz sampaikan, ketika kita di rumah Allah, kita jaga ketertiban dan keamanan, sehingga kita betul-betul takut kepada Allah. Makanya ketika masuk itu kita minta, ya Allah ampunkan dosaku. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi keberkahan ketika kita berada di rumah Allah ini berkah. Sehingga anak Ustaz kita harapkan kita yang hadir jangan meribut di rumah Allah. Kalau di luar boleh tak? Di luar boleh tidak? Di luar boleh, silakan. Mau dongkak-dongkak di luar, ya kan? Tapi kalau di masjid jangan. Ya, terganggu ama-ama awak atau apa-apa awak yang sholat. Maka ketika kita berada di masjid, masuk ke masjid, ya, kita duduk dengan rapi, ya. Kalau ada orang azan, dengarkan azan. Jadi ketika azan itu dijawab, ya kan? Muazzin atau salawat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab, apa jawabannya? Allahu Akbar. Ini itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika berada di hayya 'alas shalah, kemudian kita jawab la haula wala quwwata sampai habis. Kemudian kita tutup dengan doa Allahumma rabbaha zid da'wati tammah was salati qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah
wasyarafa wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adda innaka la tukhlifu. Ini nak usah baca itu. Ya. Kemudian solat, tertib solat, ikutin imam ya. Jangan bersuara, jangan ngobrol sama teman. Jadi yang biasa ke masjid ingat itu, ya. Sehingga kita berada di masjid ini betul-betul tenang, betul-betulnya nyaman. Kemudian ketika kita akan solat ini termasuk ke dalam rukun Islam. Ya. Jadi anak-anak Ustaz, rukun Islam itu berapa? 5. Buniyal Islam alal khamsin katanya. Islam itu didirikan atas 5 pilar, 5 fondasi. Yang pertama, at-tashhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Tapi di situ tidak saja hanya persaksian. Di situ ada juga sumpah, ya. Berarti apa? Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian setelah syahadat itu pilar pertama. Yang kedua solat. Jadi anak Ustaz solatnya. Sekarang siapa yang punya 10 tahun di sini? Ustaz dah 10 tahun Ustaz? Dah. Yang di bawah 10, ini dah 10 juga. Mudah, alhamdulillah. Ini siapa yang belum lagi ya? Berapa umur bang? Adam berapa sekarang umurnya? 7. Jadi solat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berumur 7 tahun, kita sudah dididik, kita sudah mulai solat 7 tahun. Jadi kalau 10 tahun kita tidak juga solat, itu orang tua kita berhak memukul. Ibu-ibu kami boleh pukul anak. Jadi nanti berang pukul nanti hamzah. Ya, tapi mukulnya yang wajar, ya nah. Yang bagian pusat ke bawah, ya itu. Jadi kalau sudah 10 tahun itu kita wajib solat kan. Wajib maknanya di sini adalah perintah Nabi. Ya, walaupun wajib itu di situ adalah orang yang sudah mukallaf, yang sudah baligh ya. Tetapi Nabi perintahkan seperti itu. 7 tahun umur belajar solat, 10 tahun dan juga solat, itu orang tua berhak memarahi. Ya kan? Jadi ada ustaz yang sudah lewat 10 tahun ke atas umurnya solat. Walaupun kewajiban dalam ilmu fikih itu yang perempuan sampai dia sudah haid. Sudah haid, ya kan? Sudah datang bulan dia. Ini anak ustaznya ada nih, sudah. Yang lelaki dia sudah bebasa, walaupun itu dalam ilmu fikih, tapi dalam hadis ketika sudah 10 tahun kita sudah diperintahkan untuk sholat. Jadi anak-anak sholat. Boleh apa lagi nak? Doakan ayah, ya. Doakan ibu. Kalau ibu yang sudah meninggal, ayah yang sudah meninggal, doakan. Ya kan? Apa doanya? Rabbi ufirli, apa lagi? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan. Ya. Jadi kalau kita sudah sholat, itu mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ayah sudah meninggal mengalir pahala, ibu sudah meninggal mengalir pahala. Kemudian siapa lagi doakan? Orang-orang yang peduli dengan kita, ya. Orang-orang yang sayang. Ini kan para jemaah di sini, pengurus kita, orang yang peduli, kita doakan. Jadi sehingga dan Ustaz, jangan tinggalkan salat. Enak. Salat kita. Ya, kalau belum belajar. Kalau belum bisa salat belajar. Karena salat itu yang akan menjadikan kita sukses di dunia,
sukses di akhirat. Jadi siapa yang pengen beruntung kata Allah maka sholat. Mau tak semuanya menjadi orang beruntung? Mau atau tidak? Mau ya? Maka Allah sampai pada aflahan mu'minun. Ya. Apa kata Allah? Beruntung orang-orang yang beriman itu. Kenapa dia beruntung? Karena dia salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi anak-anak ustaz salat, ya. Kalau belum sanggup 5 waktu sehari semalam, berapa sanggupnya? Ya, atau zuhur aja sanggup, atau asar sanggup, terus sampai tingkatkan menjadi 5 waktu. Salat itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kalau dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi karena arkanul Islam itu 5, orang yang tak sholat berarti dia kurang rukun Islamnya. Dia orang tak sholat itu dia tak termasuk ke dalam orang Islam, itu tak sempurna keislamannya. Karena dalam hadis Nabi katakan, baina rajulun wa baina syirik wal kufur tarakas salat. Jadi beda kita dengan orang di luar Islam itu, kata Nabi, terletak dalam sholat. Ya, di pesan-pesan hari ini sholat. Jaga sholatnya, minta sama Allah supaya kita bahagia. Jadi orang yang bahagia itu bukan orang yang milik banyak hartanya, tidak. Jadi bahagia itu Allah yang mendatangkan kepada hati kita. Ya, ada orang yang banyak berkecukupan tapi dia tidak bahagia. Ada orang yang sedikit saja rezekinya, ya, tidak banyak, tidak begitu kelihatan kehidupannya, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena dia salat. Baik, ini sedikit yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang hari ini dibagikan oleh pengurus kita bermanfaat, ya, bermanfaat sehingga anak-anak ustaz bisa bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena waktu kita minta saja kepada pengurus kita untuk menyampaikan ustaz kita adalah Pak Haji. Di pesan-pesan apa hari ini? Ya, jaga sholatnya. Kemudian apa? Ketika kita sholat di masjid, jaga suara kita, jaga, ya, keamanan. Sehingga apa? Jangan meribut di masjid. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.